Ah, kenapa sih Sal marah-marah mulu? Aku udah pengen nyerah sama skripsi rasanya. Elah, dari kemarin gitu mulu, nyerah-nyerah mulu. Nggak dikerja-kerjain apa? Udah dikerjain, tapi ya gitu. Kenapa? Masih revisi lagi? Revisi terus? Hmm, Katanya sih ya tinggal ini nih revisinya. Tapi ternyata setiap bimbingan revisinya beda terus. Gak tahu Yah, tuh apa maunya dosen. mah biasa. Pasti ada aja yang direvisi. Kalau dosen mah, entah itu kayak masalah titik koma ya nggak sih? Hmm, Nah, terus kayak penulisan abjad, huruf besar kecil itu bisa direvisi. Cuma hal yang biasa. Makanya gak heran deh kalau setiap hari revisinya beda-beda, terus nambah terus. tapi kan ya gimana ya, Gimana buat apanya? orang bingung aja gitu. Kemarin mintanya apa, sekarang mintanya apa. Belum lagi ya, dataku itu belum diolah. Bab 4 belum selesai. SPSS apalagi, aku nggak tahu cara ngerjainnya itu gimana. Emang kamu udah berhasil akses 1 sampai 3 Ya atau belum? belum sih, tapi kan ya udah mikirin sampai situ. Kamu makanya kejauhan, makanya bikin stres. Terusnya tuh pelan-pelan dulu dari awal. Ya mau gimana lagi, lihat yang lain udah pada selesai, aku belum. Jadinya kayak ikut apa sih namanya tuh? Pressure. Kayak gitu ya. Hmm. Udah, ayo kita kerjain aja. Nah, kalau enggak itu aja Sal, nyari referensi-referensi di YouTube atau di TikTok kayak referensi buat kerjain skripsinya. Aku udah nyari di YouTube, aku udah nyari di TikTok, tapi ya setiap itu beda-beda loh, kayak yang A jelasin apa, B jelasin apa, jadi kayak tambah bingung, bukannya makin bisa tapi tambah bingung. Harusnya kamu lihat dulu referensinya, dilihat dari awal sampai akhir. Terus kalau misalkan belum paham, diulang-ulang terus tuh sampai paham. Jadinya kamu nggak bingung deh. Terus teman kamu emang nggak ada yang bisa ngajarin? Temenku udah pada sibuk semua urusin skripsinya sendiri, jadi ya nggak ada lagi, mau bilang siapa. Berarti sama-sama pusing ya. Ya Mm-mm. inilah mahasiswa akhir. Kalian berdua kenapa sih mukanya kok kayak gitu, kayak nggak asing deh, kayak muka-muka mahasiswa akhir. Ya, Emang kita mahasiswa akhir ya. ya, dan Kita aku lagi lagi mumet sama skripsi. lagi pusing tiap hari isinya apa, Skripsi. revisi, apalagi ketemu dosen, aduh Udah pusing, menguras energi. kita stres. Nah itu mereka kan juga ngajarin kita biar kita paham. Emang ngajarin kita ya Solonggo? Cuma bilang nunjukin ini direvisi ya, ini ya, terus kemarin ini ya, ini ya, udah ini ya, kayak Cuma nambah nyebelin. stres doang ya Sal. Kalian ini dari tadi tuh aku lihat-lihat pusing karena dosen kalian tuh nggak ngebantu kalian kan. Iya. Kenapa sih kalian tuh nggak pakai jasa bimbingan skripsi gitu? Enggak mau, karena kalau pakai jasa bimbingan kayak gitu takut mahal. Ih, enggak juga tahu. Sekarang tuh banyak tempat-tempat apa tuh namanya jasa bimbingan skripsi yang bisa bantu kita sesuai kebutuhan kita. Kayak kamu tuh kesulitannya di mana, kamu bisa bantu dan harganya nggak terlalu mahal kok. Ya tapi tetap aja dompet kita kan dompet. Pelajar ya, mahasiswa. Jadi takut aja. Emang kalau misalkan ikut bimbingan di situ bisa dibantu apa aja? Banyak kok. Apa aja sih? Tahu aku ya, kemarin waktu mau ke sana tuh kalau semisal kita baru mau apa ya, mau ngerjain nih, kita kan masih bingung ya kadang ya mau judul apa,
aku bingung udah nyari-nyari, bukannya dapat solusi malah makin pusing. Itu mereka bisa bantu. Terus eh, kalau misalnya mau cukup sampai bab 3 doang juga bisa tuh tulisan proposal atau outline gitu. Terus kalau misalnya kalian mau lebih gampang, bab 1 sampai 5 juga bisa. Atau mungkin kan udah selesai semua, cuman kalau datanya doang yang kalian bingungin. Itu bisa juga kok. Banyak kok ya. Ini mereka semua bisa deh. Revisi-revisi dosen yang mungkin menurut kalian cuma titik koma atau apa-apa doang itu tuh mereka juga bisa bantu kok. Jadi nggak usah pusing-pusing, mereka tuh bisa ngebantu apapun keluhan kita. Serius? Kok banyak banget sih mereka bisa bantu kayak gitu? Nipu nggak itu? Udah lah, kok gitu mereka tuh ada kantornya kali. Kalau misalnya nggak ada kantornya ya, kalau kita lihat di media sosial itu kan banyak tuh. Bisa jadi tuh mereka tuh scam, tapi ini ada kantornya, nggak mungkin lah nipu. Terpercaya berarti. Pastinya. Boleh kali ya Sal, biar kita nggak pusing ngerjain skripsi, lagi ngerjain sendirian, nggak ada yang bantuin kita. Tapi ya tetap aja. Daripada kamu ngerjain skripsi sendiri, pusing sendiri, nggak jelas juga revisiannya apaan. Dosen Nambah stres menghilang. Kita sendiri Ya, pikir-pikir lagi. lumayan menarik ya. Menarik sih menarik, cuma dompet kita tuh dompet pelajar. Coba dulu aja datang ke sana. Kan belum tentu harganya semahal itu. Yang penting apa? Selesai. Iya sih. Sudah. Iya sih. Berarti kamu udah pernah pakai Kak? Atau belum? Udah. Kemarin aku lagi ngerjain tuh ya, aku tuh sama loh dosanya kayak kalian, gak ngebantu aku. Aku juga bingung, aku cari tahu sendiri, bukannya makin paham, malah makin bundet di otak. Aku kayak udah sampai nyerah gitu deh, udah kayak udahlah nanti aja lah, udah mulai males nih buka laptop. Tapi aku cari tahu kan, ternyata di proposal juga ada gitu. Jadinya terus aku coba tanya-tanya, ternyata mereka oke juga. Terus aku pakai deh. Habis itu apa lagi? Ya kan awalnya tuh bingung nih di bagian apa ya waktu itu ya, Bab 1, bab 2, bukan habis bab 3 aku habis sampai aku bingung. Oh, olah data. Olah data tuh aku habis bingung. penelitian itu ya? Iya, aku pusing banget. Aku tuh sampai coba semua alat analisis, tapi aku tuh nggak paham, nggak paham. Aku ngerti lah gimana caranya. Akhirnya aku konsultasi tuh. Terus mereka jelasin, bener-bener jelasin itu sampai aku tuh bener-bener paham, bener-bener kayak di luar kepala. Bahkan sampai aku sidang tuh aku bisa jelasin tuh ke dosen aku gimana cara olah data itu. Berarti kalau di situ bukan cuma dikerjain ya, jadi kayak kita juga diajarin satu persatu, terus Dibimbing. dibantu kayak gitu ya. Kayak ibaratnya dibantu step by step dari awal sampai akhir. Ada bimbingan. Jadi tuh kayak mereka tuh nggak cuma ngerjain kayak ngebimbing kita doang, sama bener-bener dijelasin, bener-bener kayak pokoknya sampai kita paham lah intinya. Berarti kayak bisa dibilang itu kita diskusi ya. Iya betul, kita tuh di sana bukan cuma satu arah ya, biasanya kan ada yang cuma satu arah, kita dua-duanya. Kalau misalnya kita belum paham, terus aku misalnya kan kadang kita nggak enak ya ke orang kayak nggak paham mulu gitu. Iya, Mereka tuh enggak, kayak nggak apa-apa kalau misalnya kita belum paham terus mereka jelasin berulang kali juga kita nggak apa-apa, aman aja. Enak juga ya kalau bimbingan kayak gitu. Ada yang ngarahin, ada yang bimbing, bantu. Enak ya. Iya, makanya nggak akan stres sendiri lah intinya, dan juga cepet. Lu kayaknya deh Sal, kita perlu nyoba gak sih? Kayaknya. Coba aja, nggak usah ragu ya, konsultasi dulu aja kayak aku juga awalnya cuma konsultasi, terus setelah mereka jelasin aku udah nggak ragu, terus ya udah selesai cepat. Atau aku Menarik juga ya.
jujur ya, kadang tuh jadi mahasiswa akhir rasanya capek banget. Kayak tiap hari ada aja gebrakannya. Entah itu revisi, harus ketemu dosen, atau apapun. Rasanya kayak energinya terkuras banyak. Nggak cuma secara fisik, tapi secara mental juga kayak terkuras gitu. Pasti sih. Rambut kamu rontok nggak? Rambut aku waktu lagi skripsian rontok. Parah banget itu rontoknya. Kan Enggak stres. sih, enggak sedih. Terus ya, Cuma ya, apalagi kalau kita tidur juga pikiran skripsi nggak sih? Sampai ke bawah mimpi. betul. Ya, mau lagi tidur deh tiba-tiba terus skripsian aku gitu. Mimpinya lagi ini nggak, lagi bimbingan sama dosen. Iya. Iya, Lagi bimbingan revisi dong gitu. bangun-bangun bukannya makin seger malah makin capek gak sih? Kayak orang bingung ya. Bangun-bangun ngalamun skripsi. Bangun-bangun juga kadang kepikiran sama dosen. Nah, Ya enggak? kita Itu juga kira-kira hari ini bimbingan bakal di ACC satu direvisi ya. capek. Makanya kalian tuh kenapa sih cari apa ya, stres sendiri, semuanya dipendam sendiri sampai ke bawah mimpi, sampai kayak orang linglung. Kalau ada yang bisa bantu, kenapa kalian harus kerjain sendiri? Coba ada yang bisa bimbing kalian, ada yang bisa bantu kalian. Kalian tuh nggak sendirian, bantu orang. Ngapain kalian pusing-pusing kayak gitu? Gimana kalau kita nyobain yang dibilang sama Mbak Ellen? Boleh. Biar kita nggak pusing gak sih kerjain sendiri. Ya, Coba deh. Kalian tuh kalau udah masuk situ udah ringan. Dari sana udah bimbing banget. Emang namanya apa kak? Relation Konsultan Research di Purwokerto. Kayak Purwokertonya asing mana? banget ya. Kita nggak pernah Iya. dengar. Gimananya itu? Gimana ya? Kalian tahu ini nggak sih? Taman Balai Mas Kemambang apa ya? Oh, yang deket Hotel Java bukan? Iya, betul. Kalau misalnya dari Jawa tuh kan ada perempatan. Oh. Terus kamu tuh belok kanan. Ya. Nanti tuh kanan jalan sebelah ayam goreng. Kantongnya kalau nggak salah Sebelah kanan atau kiri? sebelah kanan ya. Kalau dari perempat, oh iya, ada itu. Yang bawahnya Ada ada lobbynya. tulisannya. Kayaknya aku pernah lihat deh. Cuma sekilas doang. Ada papannya di depan. Ada. Jelas kok papannya di depan. Coba kalian nanti nih pulang dari sini, kalian lewat sana, terus cek ada atau enggak. Pelan-pelan aja lewatnya, soalnya nggak jauh kok dari perempatan. Boleh kayaknya ya, Sal? Yuk nyoba nanti. Boleh. Boleh deh. Makasih ya, Kak. Sama-sama.